Begitu dia masuk Islam dulu kayak gitu, Abu Jahal tadi itu ngobrol langsung, sama wani aku, coba sama wani. Padahal cara dikeroyok bareng ngono ya iso kalah deh wong ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedoyo yang dirahmati Allah, mohon maaf cucu saya dari Jakarta datang. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya berkhidmat kepada Allah dan sekaligus kita memperingati Maulid Nabi dengan variasi yang lain di sini. Nah, memperingati Nabi besar itu baik, monggo dengan berbagai acara, yang penting tidak merusak dan melanggar. Jadi kesempatan kita pada sore hari ini kita refleksi. Jadi orang yang kita cintai itu makhluk terbaik. Allah memuji makhluk yang terbaik itu di dalam Quran. Innaka la'ala khuluqil adim. Engkau berada di atas semua yang oleh Allah disebut di atas itu, artinya penuh kemuliaan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi seperti itu. Dan memang pantas nih biasanya kalau presiden kayak ini di atas dan sebagainya. Rasul ini membela kita, ingin mencerahkan, ingin agar kita hidup hasanah dunia, hasanah akhirat. Bahkan dia diberi hak prerogatif satu-satunya oleh Allah untuk memberi syafaat kita. Jadi masih berguna nanti pada saat kita sudah di akhir zaman. Delalah kita punya kekurangan-kekurangan toh, karena kita senang sama Rasul, cinta, juga sholawat. Jadi sholawat itu baik, monggo. Nah, ada yang sruwekepe pada waktu maulud begitu, ya monggo. Jadi kita harus memandang segala sesuatu itu, yang penting kebaikan itu apakah sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi di dalam hadis banyak sekali Rasul juga mempraktekkan, memudahkan banyak hal yang ya wis lah. Bahkan dia yang sudah lapar, sudah berhari-hari poso, guanjel waktu dua, delalah ono rezeki sitok kurma lebih, mau dimblok kasarannya, ben gampang mencernanya, ada yang minta dikasih. Abu Bakar sama Umar tuh sangat yakin
Pamane gak duwe klambi mung sitok rasul. Ana wong njaluk diwehne. Mbah ning omah ana klambi enggak wis gak urusan. Nggih. Setiap saat 24 jam itu di banyak orang meminta kepada Rasul. Rasul nggak pernah nolak. Sing ngelekne ku Allah. Betapa kekasih ini luar biasa. Dan kekasih itu nggak mau dipek dewe. kayak ilmu semut, kalau begitu ada rezeki didum-dum. Tapi kalau kita lihat elit-elit begitu kan, nemu rezeki dipek dewe. Kalau bisa mumpung kesempatan, mumpung ngaji mumpung. Rasul enggak. Buktinya begitu kita bisa berebes manakala kita di setiap sholat itu kan ada tahiyat gitu. Begitu Allah mendoakan Rasul wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Allah ndongakne Rasul, Rasul menerima itu dengan baik, sekaligus ngejak dan juga umat-umatku kalian. Jadi begitu Rasul tuh bojone yang terkaya di Mekah saat itu untuk mendukung dakwah suaminya itu, begitu mau meninggal sungkan sama Rasul, ngomongin nang anake, karena Dewi gak duwe blas. Nanti kalau misalnya untuk kafan itu gak cukup ya. Padahal dia kaya raya. Jadi seperti itu. Zaman sekarang itu boleh dikatakan konglomerat itu. Jadi seperti itu. Nah, Rasul yang mati pun, begitu mau meninggal pun, Jibril itu bolak-balik nggak pengen untuk bisa melihat, saking nggak tega. Nah, tapi Rasul manggil, mana Jibril, sahabatku gitu. Kemana sahabatku kok nggak kelihatan? Karena yang mengiringi malaikat pencabut nyawa, ya, itu ada 4, salah satunya Jibril. Waktu ditanyain gimana Rasul, apa ono satu-satunya orang yang mau dicabut itu ditawarne, sampun siap dereng, nek dereng. Bahkan pada waktu dicabut, memang itu ilmiah. Cabut nyawa itu biasanya mulai dari sikil ke atas, terus umbun-umbun gitu. Jadi gitu. Jadi dia merasa kesakitan, ya Allah, umatku jangan sakit seperti ini. Karena itu alamiah, bukan kejem, ya. Alamiah, kayak orang misalnya ditutup sakit kan alamiah tuh Pak. Misalnya nyun sewu kita nggak sengaja keceblokan puwak gitu kan, terus sakit, itu kan gitu. Tapi ya sudah, semuanya itu untuk kita. Ben kita ini nanti masuk surga nikmat tanpa batas yang hanya Rasul Nabi Adam dan Rasul Muhammad yang cetha welo-welo diperjalankan di surga. Yang lain iyalah, tetapi yang dituduh nih, kalau Nabi Adam memang tinggal, ya, hanya satu dari sekian triliun kenikmatan, hanya satu Nabi Adam kegoda yang mengakibatkan kita di dunia ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini, ayolah pembeli cahaya, penolong nanti di akhir zaman,
memberikan semua tuntunan yang terbaik, menjadi penutup Nabi dengan harapan ini yang sudah sempurna, sudah didok oleh Allah, dan tuntunan itu dijamin sudah memberikan nikmat untuk kita. Maka mari kita hormati beliau, kita cintai beliau. Sholawat itu salah satu bentuk kasih sayang dan hormat kepada Rasul. Tapi apakah cukup demikian? Karena misi sucinya Rasul, aku pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk agar supaya umatku semuanya kalau bisa nanti masuk surga. Perkara nanti ana sing dosane akeh ngono terus mlebu neraka sik kalau sudah la ilaha illallah, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah kunci surga itu kasarannya ya. Pas cara zaman sekarang itu password-e nggih. Tanpa itu gak iso. Jenengan nek wong liya terus ana password-e kan gak iso, Pak. Bingung ya, salah ngono dan seterusnya. Jadi passwordnya masuk. Cuma namanya password kan masing-masing dewi-dewi tulisannya dan sebagainya. Ya akhirnya masuk neraka dulu, nanti begitu masuk surga. Nah, maka mari kita cobalah beberapa yang penting. Itu kita sampaikan di sini nanti. Ya, intinya pada hari ini kita mencoba merefleksi diri. Jadi karena kita ini kajian manajemen untuk membekali diri kita untuk lebih baik dalam mengelola. Jadi gak mung harapan kita, gak mung kita ini mung tahu gitu. Nah iso kita termotivasi untuk iya ya, jalan yang lurus itu wis gak ono ceritane jalan lurus itu akan membuat kita celaka. Wis gak ono ceritane itu, Pak. Pasti akan membuat kita nikmat walaupun penuh lika-liku. Mari kita merefleksi diri kita. Janjani diri kita ini sudah seperti diharapkan Rasul atau enggak? Allah sama Rasulnya enggak? Mana yang kurang kita perbaiki. Jadi upaya merefleksi diri mewujudkan rasa cinta dan hormat kita kepada Rasul, dan upaya meneladaninya dan mengikuti semua tuntunan yang dibawa Rasul kita untuk meraih kualitas hidup kita dan kesuksesan dunia maupun akhirat. Nah, kita diharapkan bisa lebih berkualitas, lebih sukses, mulia, nikmat, bahagia, penuh berkah sana dunia sana akhirat. Dan ujung dari semua itu kita menjadi orang yang penuh maslahah. Rahmatan lil alamin, itu mulia sekali umat Islam ini. Khaira ummah yang disebut umat Islam ini begitu indahnya. Di mana-mana dia menjadi orang yang mencoba memberi manfaat kepada orang lain, ya. Maka mari kita di situ apapun wis minim bahwa dicoba aja berlatih ngelek sana ngelek sini, didik anak kita dan sebagainya, agar supaya kita bisa menjadi hamba yang kategori berperan di dalam rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu. Ini diulang-ulangi. Hati itu adalah suatu makhluk Allah yang dititipkan di dalam diri kita yang untuk jaga yang namanya kebaikan dan kebenaran. Nek atine kotor, ibarat kita nggak punya mata hati, maka apapun kebaikan yang masuk kepada kita tertutup, gak ketok. Kita bisa melihat ini Pak Sumaji itu mana, kan nggak ngerti gitu kan, karena kita menutup. Maka hati yang kufur, yang ditutup oleh kita,
Kalau itu kita biarkan terus-terusan, maka ambil Allah akan dibiarkan tertutup, tidak pernah terbuka, alias kita tersesat. Nah, tersesat itu rumangsa bener, itu mlaku ning dikandani saya Pak Jun Pak apa gitu. Salah itu gak nang rono, mengko kono. Bener ya, tambah salah gitu loh. Tapi dia semangat di tempat yang salah, akhirnya nggak karu-karuan seperti itu ya. Maka mari kita sepakat melalui hati kita jernihkan terus. Yuk kita belajar terus ilmunya Allah, karena lewat ilmu itulah kita bisa menjadi orang yang sukses. Pengen sukses, golek ilmunya di mana-mana. Ilmu teknis, mau ngajarin anak ilmu apa, ilmu bekam, ilmu apa sing membuat manfaat. Kita ini kok kelemahanku di sini, ya golek aja ilmu di situ apa. Kok ini kok sakit dan seterusnya. Golek aja, kemana-mana cari aja. Lutut itu sakitnya apa, kena faktor apa dan sebagainya. Lama-lama makin memahami, insya Allah akan bermanfaat nantinya. Nah, kita sudah enggak kita merasakan bahwa kematian itu nasihat yang paling bagus untuk membangun kebijaksanaan kita? Ada hadis sahih demikian. Maka mari setiap kita ngurus jenazah, ngurus ini, makam wali dan sebagainya, maka kita coba rasakan. Iki kok sing dipanggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna. Ya suatu saat nama kita telah meninggal dunia dengan tenang, umpamanya gitu ya. Siapa nama Juli? Ya Allah, engko nek aku dipanggil ngono aku iso apa, gak iso apa-apa, wis bondo ditinggal kabeh dan sebagainya. Tinggal amal-amal kita itu. Dan biasanya begitu kita nazak mau diambil nyawanya, sekilas sebentar sebelum dipanggil itu namanya nazak itu. Wis antara setengah sadar setengah enggak. Tapi dari situlah kita sudah langsung sadar. Sing dikerjakan selama ini itu kita ini nyesel atau enggak? Wis koyo seperti kayak apa gitu ya. Nah, maka kita lihat 13 tahun Rasul itu berusaha baik, duit dianu gak njaluk bayaran, ditawarin kowe njaluk apa? Nak Muhammad katanya tokoh itu ngelumpuk datang, tokoh-tokohnya ke Muhammad. Kamu minta apa? Minta pimpinan, jadi pimpinan kita kasih. Minta harta, nanti kita kasih semakin. Minta wanita misalnya gitu, akan dicarikan yang terbaik dan sebagainya. Ya, jawaban Rasul, saya memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, utamanya wahyu Allah. Jadi andaikan tangan kanan saya digandoli oleh matahari, kiri kayak digandoli oleh bulan, saya akan tetap berjuang sampai Allah menentukan bagaimana yang kita hasilkan nanti. Jadi menolak jabatan, menolak harta, menolak macam-macam, malah dientek duitnya. Walaupun sebelumnya Rasul kita ini termasuk orang yang kaya, punya istri yang sangat kaya. 13 tahun sampai istrinya meninggal, pamannya meninggal. Kita rasakan yuk, karena ini kita peringatan Rasulullah, kita rasakan segitunya ya Rasulullah itu membela kita, nggak dibayar. Kalau dibayar ya iso ae gitu kan, jadi nggak dibayar. Nah, yuk kita lihat. تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة وهو بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب نار ذات لهب
جزيتها حق من نسلها. لا أعبد ما تعبدون. أبعدوهم عن الكعبة. أبعدوهم عن الكعبة. وقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله. احموا رسول الله. حمزة حمزة. Penjut kabeh wis dikepruki mbek wong Quraisy. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل. وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أكفأ منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام. محمد مفتري وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول. فليرد علي ذلك من يستطيع. Jadi film ini menggambarkan Ya Muhammad, waktu mendekati hijrah. عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين 4 جدران. Jadi Nabi itu sangat kredibel, masih muda, bisa memecahkan gegeran mau kepruk-keprukan dari suku-suku di sana. Sopo sing masang Hajar Aswad. Akhirnya mereka sepakat pilih wong sing gak bakalan KKN, gak bakalan golek jeneng dan sebagainya. Al-Amin. Dia belum jadi nabi. Akhirnya semuanya suruh megang, terus ditaruh di situ, digotong ke sana.
ditawani lagi, apakah mau bareng-bareng karena dia sudah lega lagi. Padahal kalau itu nggak terjadi, goro-goro itu bisa perang, bisa banyak yang meninggal. Jadi sesepele itu, tetapi kekuatan seorang pemimpin yang membangun di atas kredibilitas itu kuat sekali. Termasuk Hamzah itu orangnya baik, kuwendel, suka menolong orang, tegas. Begitu dia masuk Islam dulu kayak gitu, Abu Jahal tadi itu koprok langsung, sama wani aku, coba sing wani. Padahal cara dikeroyok bareng ngono ya iso kalah deh wong aja gitu. Tapi itulah kepemimpinan yang kredibel itu kuat. Ewa kayak ngono karena hatinya kotor, tertutup kebenaran, maka Rasul itu nggak ono secara jujur dicacat orang yang tokoh-tokoh itu, tetapi dia diburu, mau dibunuh dan sebagainya gara-gara keimanannya ini nggak rela ditukar oleh yang benar. Nenek-nenekku kayak umbian mau ngono, coba aja kalau ada budaya begitu kan susah setengah mati. Padahal mungkin itu syirik kan saya contoh gitu. Nah, maka mari kita lihat 13 tahun Rasulullah sentai-sentai sudah berusaha. Awalnya menang, terus kemudian ngajak-ngajak. Hanya ada seberat tokoh merenung, ya Allah, gimana umatku ya Allah, kalau ini sudah mau habis ini terus gimana. Merenung terus, dongo merenung. Mungkin itu nggak dibayangkan karena memang nggak ada hadis langsungnya. Tapi perenungan Rasul ini disambut oleh Allah, lana dianahum subuh lana. Sopo sing sungguh-sungguh di jalannya dan niatnya api, kaya ilmu sa'i yang sering kita sampaikan. Dia nggak dapat banyu, nggak dapat apa, tapi kesungguhannya membela. Ya anakku, nek sojo mati wis nggak apa-apa, wis apol-pole, padahal akal sehatnya banyak kono banyu lho sakjane ngono. Tapi dia nekat. Hanya dikasih jalan lewat jam-jame sikile dari Ismail. Maka jangan pernah khawatir apapun berat yang menimpa panjenengan, kerjakan dengan niat yang baik, sungguh-sungguhlah, sapol-pole akhirnya nemu jalan. Jadi seperti itu. Nah, maka sungguh saya kalau ngelihat ayatnya ya, innaka la'ala khuluqin azim, itu bergetar hati saya. Ya Allah itu bukan presiden. Presiden besok gak ngerti apa-apa. Ya, kon gawe emas ya gak iso. Pasir satu pasir Allah sampai ngelem, dan satu-satunya yang dilem. Bahkan sebelum Rasul yang lain tuh datang, itu di pintu surga itu ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sudah ngerti bahwa suatu saat ada memang Allah segalanya. Allah tahu nanti kita ini jatuhnya di neraka atau tidak. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli surga. Coba wis kadung wong nyenengi kabeh gitu kan, kowe ngene kudu nanggon aku dulurmu nanggon aku atau apa kan, padahal ya gak oleh apa-apa saking senenge itu. Pinter kan kalau sekarang ini yang nelpon aku nang rumah sakit apa ya kayak gitu aja. Kalau sana enggak, hanya karena kecintaannya, tapi itu bahkan bisa menimbulkan masalah. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekaresidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke.
Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Oh, siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Ditunggu-tunggu di sana pemimpin bagian paling berisiko tinggi yang sudah banyak yang sudah hijrah delik-delik gitu nggak sadar
Kalau tahu itu nanti akan dicekal, dikejar, dibunuh. Nah, karena Rasul masih di sini. Gitu. Begitu wis wakeh sing entek, ganti Rasul sampai Abu Bakar. Dikejar-kejar sisan itu sampai masuk ke gua apa itu? Hah? Bukan ya? Duduk. Gua Hira itu tempat pertama kali Rasul dapat wahyu. Gua siapa itu? Kalau di Arab itu biasanya tiga penean cuy. Gua Sur ya. Iya. Yang di situ langsung disikat oleh laba-laba, gua wer gitu, terus moro-moro pohon dan ono burung neng kono cicit gitu. Akhirnya orang nggak, logikanya nggak mungkin lah kelebon orang yang utuh, laba-labanya utuh ya. Tapi Allah itu kalau membuat segala sesuatu itu mudah sekali, menginspirasikan banyak orang. Ya. Nah, itu saking sayangnya ditunggu-tunggu datang, ditunggu di sana, gitu kredibilitasnya kemana-mana. Walaupun di sini gagal, Allah sudah memberi jalan kemudahan. Maka kalau orang sudah memberi jalan kemudahan itu gampang bagi Allah. Ya. Kadang kita bisa ngelihat bahwa pemimpin yang baik itu pemimpin yang dicintai. Dicintai siapa? Kebanyakan dicintai banyak orang, terutama wong-wong sing wong cilik gitu kasarannya. Cara gampangannya kasarnya wong cilik. Karena kalau pejabat dia malah nggak gelem itu. Rumangsa dirubah toh. Nah, wong cilik-cilik itu seneng. Nah, disitulah ada luar biasa di hijrah itu sampai hari ini tidak ada yang memprotes penanggalan Islam itu dimulai hijrah, bukan hari lahirnya. Khawatirnya kalau hari lahir nanti dikira kaya Nabi Isa jadikan Tuhan dan sebagainya. Rasul ya Rasul, Tuhan ya Tuhan gitu. Ya, Allah ya Allah. Saking hormatnya itu nggak ono di semua ayat-ayat di surat, di Injil dan sebagainya. Allah cerita innaka la'ala khuluqin azim, gak ono, hanya kepada Rasulullah. يترقب المسلمون مقدم رسول الله وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. Saking sayangnya ambek Rasul. Ya sepiye wong semuanya dikorban. Semua waktunya, hartanya, semuanya dikorbankan untuk membangun sebuah umat. Piye gak teko-teko gelisah kabeh sama pemimpin yang dicintainya itu. Hamzah ya. Piye nasib engko iki? Kalau Muhammad misalkan mereka tahu Muhammad metu itu pasti akan digacar, dah pasti.
Jadi saking Allah, saking Rasul itu akhlaknya tinggi ya. Engkau aku bubuk atau tidur di mana? Banyak yang minta, ayo tidur sama Muhammad, ya Muhammad. Karena itu suatu kemuliaan, ada tamu Rasul. Bingung tak Rasul? Nah, nggak ada KKN satupun Rasul. Caranya biar biarkan onta ini berjalan. Kalau onta ini mandek ya disitulah saya mau turun. Nah, kan cara solusi yang bagus ini dia. Ya. Wis kadung wong nyenengi kabeh gitu kan puwengene kudu nanggon aku dulurmu nanggon aku atau apa kan. Padahal ya gak oleh apa-apa, saking senenge itu. Beda kan kalau sekarang ini yang nelpon aku nang rumah sakit apa piye. Kayak gitu aja. Kalau sana enggak, hanya karena kecintaannya, tapi itu bukan bisa menimbulkan masalah. Oh, kono kok ngono padahal aku lebih deket mbek Rasul gitu. Begitu wontane mlaku datu mandek, ya disitulah gak ono sing nyalane untuk disalahne kan gitu kan. Padahal disitulah Allah menggiring onta itu mau ditaruh di mana ya kersane Allah. Jadi seperti itu ya. Itu pemimpin yang membangun keadilan itu di situ. Ya sudahlah, kalau nggak penting-penting jalan aja, kalau nggak penting-penting jalan aja gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, sungguh dalam diri Rasul itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi sungguh Rasul itu memang tempatnya kita untuk mendapatkan keteladanan dari Allah. Nah, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi dia enggak ngerasane awake dhewe, selalu ngerasane wong sing susah-susah itu piye, dek berat banget piye yo ngesane nak perlu cuma duit kan semuanya terbatas ya kan, nyanyo sana kelambi anu apapun dilakukan untuk itu dan sebagainya. Dan dia sangat menghendaki kepada umatnya itu suatu kebaikan. Dia sangat penyantun, penyayang kepada orang-orang. Jadi dia itu enggak ada, aku kan pemimpin ya, kudu ngene tidur aja. Begitu Umar bin Khattab ndelok digoleki Rasulullah terus nggeletak. Tidur itu dipapah, pelepah kurma itu ikine ngocap merah-merahnya. Ya Allah, Rasul kita ini wis jadi pemimpin penunjuk ngene wis gak sing dipikir tutut dunya. Jadi kredibilitasnya sangat luar biasa. Untuk kita, maka kita harus hormat, harus ini ya, ojo bito-bito ya, yuk kita bareng-bareng membaca sholawat ya. Nah, sing gampang ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Atau jawabannya apa biasanya? Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya ada yang lain boleh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, jadi boleh macam-macam ya, sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Pokoknya ada kata-kata sholli itu pengertiannya, maknanya itu sholawat ya, memuliakan Rasul ya. Insya Allah kita akan mendapat syafaat. Syafaat itu Allah membuat perantaraan seseorang yang oleh Allah ridhoi untuk dia bisa meminta pertolongan kepada Allah dari hamba-hamba Allah yang disayangi, yang senang sama Rasul. Sejauh mana? Ya tergantung
Wallahu a'lam nggih. Nah, terutama untuk dosa-dosa yang bukan syirik. Karena doa syirik Allah sendiri sudah ngecap nggak bakalan diampuni manakala hamba Allah mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik ya. Umpamanya sekarang syirik nom terus dia minta ampun, innallaha ghafurur rahim. Begitu ya kayak Nabi Nabi terhadap pamannya, kurang apa pamannya bila deh. Tapi la ilaha illallah dia mau gengsi, jangan kamu itu pembesarnya, hanya tetap enggak mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk neraka, padahal membantu di dunia. Enggak duwe password ya. Mau coba mengatasi kemana-mana, HP teman kita yang ada passwordnya coba jenengan jiko untuk ini gak iso, memang gak ada passwordnya. Ada orang yang menanya, orang buah kok masuk neraka kalau dia kan? Karena semuanya itu diciptakan Allah untuk kita. Semua alam semesta harus begini, bulan dari sana ke sini dan sebagainya. Semua sarana bisa nemu ini, nemu emas, nemu apa, nemu ini, nemu HP, nemu apa yang semuanya itu sudah diciptakan oleh Allah. Tinggal manusia yang merancang atau memikirkannya. Jadi seperti itu. Muhammad bukan bapak dari seseorang, dan dia menaruh di situ, termasuk saking anunya itu tadi itu. Terus apa? Terus Aisyah difitnah berzina dengan sahabat Rasul. Dia nggak langsung belok ini dia begitu turun dari wahyu Allah, dia langsung mengatakan sudah turun dari Allah bahwa Aisyah bersih. Lah orang nggak wani apa-apa. Rasulullah sudah berkali-kali nyontohi kita, gitu, nggak pernah belejo, nggak pernah bujui, nggak pernah nutupi, ya Allah pasti sudah begitu. Jadi dia itu utusan Allah, penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Rasul itu nggak pernah ya ucapkan saya itu Sayyidina gitu, nggak pernah. Ya saya itu memang utusan Allah, diutus Allah, Rasulullah gitu. Nah, maka di kalimat-kalimat itu mungkin khilafiyah. Nah, kalau kita bukan Rasul, nyebut Sayyidina untuk menghormati, monggo. Sapol-poleh monggo. Cuma ada kesepakatan yang ijma itu kalau di sholat, memang sholat itu perintahnya nuruti apa yang aku lakukan. Maka sebaiknya itu ditinggal dulu. Nek mau apa kayak apa, sallallahu alaihi wasallim sayyidina wa maulana nabiyina Muhammad, semoga Habibullah apa kayak monggo itu rasa wujud kecintaan kita. Itu yang kayak gitu itu saya makanya nggak seneng tuh bahas khilafiyah itu, nggak seneng ya, karena itu masalah kecil sekali ya. Yang penting ya bagaimana kita menegakkan kejujuran, bagaimana kita care sama orang cilik, yang kayak gitu loh, penting kabeh ya. Perkara orang ngomong Sayyidina Muhammad atau tidak wis gak urusan. Ini pandangan saya begitu, kita ini ben ukuahnya itu bisa jadi baik, ya. Wong tuh hormat. Kecuali kalau kita nyeladu, ya, nyeladu Muhammad misalnya, Muhammad penuh pencitraan umumnya gitu ya, ya ojo gitu loh ya. Nah, jadi gitu. Saking apa-apanya itu begitu. Dia memang Rasulullah begitu. Jadi saking Rasulullah itu nggak pengen disebut orang yang berperan di sebuah KKN itu ya. Gak pengen itu, termasuk apa? Jadi andai Rasulullah itu juga kan ngomong toh, andai kan anakku mencuri, apa yang dia bilang, maka dia akan aku potong tangannya, ya dah.
Umpamane mencuri ya, delala ya gak mencuri Pak. Oh mencuri potong tenan itu Pak. Gak peduli anakku kayak apa. Nah itulah kredibilitasnya begitu tingginya sampai sekarang pun Rasul meninggal nggak pernah ketemu, kita pun masih itu kan sering kalau nanti umroh atau ke sana itu ndelok Ka'bah biasanya utawa ndelok makam Rasul itu mbrebes kita nih. Kalau hati kita nih memang senang be Rasul je, senang be Islam itu mau umroh ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya maka marilah mbok yao kita wujudkan bukti cinta hormat kita pada Rasul itu bukan sebatas kita nih sholawatan saja, tapi kembangkan. Nah, bukan berarti nek sholawatan salah loh ya, nggak boleh kita begitu. Itu justru sesuatu yang mulia. Neng kembangkan sampai na iso apa sing dikarepno Rasul, yaitu menjadi khairah ummah kita ini, itu kita tenan-tenanan menjalankan karena sudah nggak ada yang ditutupi oleh Rasul. Dia begitu mau meninggal pun dia cek itu ya, ada nggak yang saya tutupi, ada yang nggak gitu. Nah ada ngomong gitu begitu, nggak ada. Jadi nggak ada yang ditutupi Rasulullah gitu, walaupun itu perkara sing mungkin menyangkut aib keluarga misalnya pas apa dan sebagainya, dia enggak mau begitu ya. Nah jadi untuk apa ya, untuk kepentingan kita sendiri. Kita ini dapat resep paling bagus, cara silat itu dapat buku paling sakti sapa sing gawe suhune kalau misalnya Kopingho gitu kan, wiki munggane sampai sak pol-pole gitu kan. Lha iki pol-pole mentoke nang Allah sing gawe kok. Ya kan. Wis gak ana pol-polan itu, ya. Jadi seperti itu. Ayolah, karena ini untuk jalan paling gampang, jalan paling untuk meluruskan kita. Ayolah kita wujudkan cinta hormat kita ini, ya sholawate, ya tauhide, akidah kita, ya akhlak karimah kita, ya rahmatal lil alamin kita nggih. Maka mari ben sukses kita ikuti tuntunan Rasul, mari menjaga menyembah kualitas hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasul yang kita cintai tanpa henti-hentinya. Kalau ceritane sebelum dipanggil oleh Allah ya, agar rezeki kita lancar, tenang, nikmat, bahagia, mulia, berkah, sukses hasanah dunia maupun akhirat. Nah, beberapa yang penting yang perlu kita sampaikan untuk menjadi perwujudan cinta kasih sayang kita kepada Rasul, karena sekarang ini Rabiul Awal ya, agar menjadi khairah ummah, kita menjadi khairah ummah terbaik yang diimpikan oleh Rasul. Yuk kita jaga, perkuat akidah tauhid kita, dan semua yang kita lakukan yuk ikhlas semata-mata karena Allah. Wes saiki dilatih itu. Nah, opo ya karena Allah, opo karena Allah, ngandani anak karena Allah. Ayo gitu, ojo karena wis iku sebelah ngono aku ya sungkan aku tak melo-melo dan sebagainya. Oh nang kono wis haji. Kalau di Jepara itu katanya ada yang mengatakan kono hajinya wis 2 kali. Wah, aku tak 3 kali. Carane no, wah aku kudu menang beda ya kan. Ada yang begitu, ada ono kono ngekei apa ya? Ngekei itu sarung ngono, aku tak ngekei klambi sing regane sitok 150 kayak gitu. Ono kuwi ning Bintar itu ada itu beli baju sing larang-larang itu akhirnya untuk dibuagi Pak. Tak dihitung untuk berapa juta, kebetulan ning kafah itu apa borong sing apa itu sajadah sing apik tak hitung wis wae. Ya alhamdulillah iso ngasih rezeki. Perkara dhek itu nanti goro-goro saingan ya gak usah urusan lah ngono kan. Dicelathu ngono ya gak tukune kita gitu. Ya gak urusan, wis penting begitu. Katanya kadang-kadang padha sugih kuwi kadang-kadang gengsi musuh gengsi. Wong kono yang ngono aku yang ngene gitu. Kono yang ngono aku mosok kalah gitu kan. Nah, ya jangan gitu ya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul dan setiap umat untuk menyerukan. Nah, ini salah satu dasarnya, sembahlah Allah tok, jauhilah tauhid itu segala sesuatu
itu yang lawannya Allah istilahnya. Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Maka kata-kata la ilaha illallah itu harus menjadi patokan keyakinan kita. Di luar Allah itu dianggap tauhid itu. Pengertian Allah itu kan membawa kebenaran berarti yang batil-batil itu gitu loh ya. Jadi seperti itu termasuk arca dan sebagainya. Ya orang-orang beriman dan hati mereka jadi tentram mengingat Allah. Nah, salah satu untuk memperkuat keimanan akidah kita sering ngapalin Asmaul Husna, direnungi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam dan terus sampai ya Sabur ya. Itu diwanya kan ada di situ yang Muntakim. Allah itu maha penyiksa. Nek wong wis kebangetan, wis merajalela kebangetan kaya Fir'aun, Allah itu maha penyiksa loh ya. Nah, gitu loh. Ya Muntakim diantaranya seperti itu ya. Nah ini salah satunya resep untuk akidah itu seringan dikir. Dikir. Menteri Agama kita nih neng dinding nggak dikir. Kalau saya risih yang neng dinding nggak dikir dalam hati aja. Ada orang bukti sing cerita bapak saya, tonggonya dulu di Magetan, ada seorang sederhana tukang kayu, jelas-jelas ditembak dari dekat gitu ya, gak mati-mati. Terus apa rahasianya? Orang duduk kiai itu tuh apa ya? Bakul apa sing golek kayu gitu loh Pak. Saya tuh hati saya setiap ambil nafas itu ngendikan Allah. Oh ya kuwi Allah ditembak yo gampang ya bisa hilang. Iya itu saksi itu saya waduh gitu. Duduk Pak Yai itu tuh apa Pak, orang sing tukang nenggone golek didol ning kono ngono lho Pak. Tapi ya akhirnya dia bisa begitu. Ini contoh ya. Yang kedua, sebagai langkah kita mewujudkan hormat dan cinta Rasulullah, seringlah bersolawat pada Nabi. Monggo. Nah, tadi kita sudah selawat. Untuk mewujudkan rasa cinta hormat kepada Rasul agar menjadi khairul ummah ya, kita biasakan sering rutin baca Quran, as-sunnah ya. Sunnah itu kuandel loh Pak, saya punya banyak di atas itu. Kalau riwayat itu ada 10 Pak yang dianggap sahih itu ya, Bukhari, Muslim dan seterusnya, Tirmidzi dan sebagainya. Itu kuandel kan loh Pak nomornya. Itu ya mendem kalau itu. Tapi ya dijadikan bacaan aja. Berlindunglah kepada Allah, ucapkan bismillah, niatkanlah baik, insya Allah nggak tersesat. So, banyak orang niru pendeta-pendeta, coy, kamu itu gembala-gembala, kamu itu domba-domba. Yes, domba itu ya kudu nurut sama gembala nih. Nah, gembala ini salah, ya kan? Jadi sekarang itu terjadi isu yang terus-menerusan makin banyak. Yang namanya pendeta itu akhirnya selingkuh ya, ditutupi akhirnya konangan kayak gitu. Ya karena nggak oleh gitu ya kan. Tapi namanya manusiawi ya wajar-wajar aja kan. Akhirnya tuh. Lu nek kabeh koyo pendeta sing nggak oleh kawin, yang dunia itu ndang tek menungsone. Jadi nggak natural itu nggih. Naturalnya ya wong ya harus kawin, punya putra dan seterusnya. Ya, biasakan ini mempelajari makna, ngamal imaninya, amalkan, ajarkanlah. Itu sempurnanya diajarkan. Jadi menjadikan Quran Sunnah petunjuk jalan yang lurus, yang diberkahi, kita penuh nikmat, mendapatkan hadiah yang terbaik, jannah. Hadiah yang terbaik versi Allah, bukan versi kita, itu jannah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ahli surga ya. Oh ini Al-Baqarah ya. Ini sebetulnya bisa dibaca, tapi kesuwen langsung tak baca ini ya. Kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul, kalangan kamu membaca kepadamu ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab-kitab Quran, hikmah, sunat, mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi Quran itu nyumber sekali.
ilmunya banyak dalam-dalam begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yang penting-penting untuk kita hikmat, cinta, hormat kepada Rasul kita ya. Kebetulan kita di bulan Maulid ini jadi khaira ummah, menjadi ummah terbaik loh ya. Kita terus berupaya menyempurnakan akhlak karimah sesuai Rasul. Dan ini senjatanya orang sukses di dunia. Kalau diperes itu hanya dua, tauhid ya. Ada di dalam hadis itu, tauhid akan mengarahkan kita takwa, tauhid dan takwa. Kemudian yang kedua senjatanya akhlak karimah, orang welas asih, jujur, memudahkan, jangan menyulitkan, sayang dan sebagainya. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang innama bu'itsu utamina wa karimal akhlak. Loh, akhlak kemarin sudah dibahas toh, Masjid, jujur, dermawan, peduli sama wong cilik. Ya gara-gara kemarin di sini agak kurang peduli sama wong cilik, akhirnya geger toh itu ya kan. Nah, itu ya. Tapi ya nggak tahu kita ke depan bagaimana itu. Jadi menurut saya kalau itu sadar betul kan memang nggak bisa ngulangi gitu lagi, ya dia punya juga kelebihan-kelebihan. Monggo sesuai hukum aja deh. Nah menurut saya gitu. Nah, tutur katanya lemah lembut, rendah hati, sabar, tawakal, bakti orang tua, peduli, ini dan seterusnya. Ini menyangkut akhlak karimah ya. Kaum mukmin yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Orang yang terbaik, orang yang paling bermanfaat. Dan banyak sekali yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Orang yang bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini pernah kan lihat ini? Nggak usah ya. Nggak usah dilanjut ya waktunya ya itu. Ini contoh manusia biasa itu kalau akhlaknya terbaik, dia begitu care-nya sama wong cilik, dia begitu ihsannya. Orang yang punya akhlak karimah yang terbaik dimudahkan dua oleh Allah. Kalau di Quran itu yang satu adalah dia akan gampang mendapat hikmah. Dia melihat sesuatu itu wis mudah dipahami. Mau bangkrut atau apa pabrik ini dan sebagainya. Yang kedua, dia itu oleh Allah diberikan kebiasaan untuk selalu ihsan, memberikan yang terbaik. Gak mau biasa gitu. Namanya kok tonggong ini digolai sing kurang-kurang apa gitu dan sebagainya. Oh, sehingga perbuatan itulah yang menjadikan dia ahli. Rasa cinta hormat kita apalagi menjadi bagian rahmatan lil alamin, menebar kemaslahatan di muka bumi. Neng dia wis apa ngene anu gaya AC ku keliru, bolak-balik aku iku ngelek ning AC iku wong urip tapi angine gak ono blas. Wong urip tapi enggak dingin, ada yang anunya modenya yang enggak dingin. Wah wis bolak-balik tak elekne ku sembuh ya, banyak orang nyegal gitu kan. Ya, sing kerasa aku kan sing bayar mereka gitu kan. Itu kan kita bertiga gitu ya. Nah, itu kan kalau naik gitu kan ya ngomongin ke kita gitu loh maksudnya. Kita sendiri ya nggak terlalu masalah gitu. Contoh seperti itu ya. Rahmatan lil alamin, dimanapun harus kita jadi orang bermanfaat, harus di atas dan sebagainya. Ada orang beda gitu, kita ya keburu monggo anak orang nyabrang, wong tua yang duduk ditonton, anak wong apa, pokoknya selalulah menjadi tangan yang di atas. Waktu nih entek ya. Ini contoh. Jangan kalian persulit, gawe gampang aja kalau itu perkara baik. Nggih. Wis gawe gampang silih wae. Engko nek rusak piye? Ben to, rusak ya wis ngono ya kan. Jenenge alat gitu loh. Kadang-kadang aku wani ngono ngomong ngono. Apa pakai aja wis. Mosok kuatir rusak kapan kita ngasihkan. Nah, contoh seperti itu nggih. Nah, ini yang terakhir.
yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, pahala terbaik adalah ketakwaannya. Ketakwaan itu akan didorong dari tauhid yang tinggi, dan kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik. Sing banyak menyebabkan masuk surga gitu. Ayolah kita hormat dan rasa cinta kita wujudkan, tidak hanya sekedar memperingati, tapi kita perbaiki terus. Semua orang ada kelemahannya, termasuk saya banyak sekali. Ayo. Bagaimana? Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup. Waktunya sudah habis memang. Baiklah, terima kasih. Kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.